Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Musrif Rumah Tahfiz Zawar Rajab Ustadz Haluk dimanapun beliau berada. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi Kitab ni'aman katsiratan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang jika kita sebutkan kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, yaitu dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbarakah ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan sholawat beserta salam kita kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang pelit itu adalah ketika namaku disebut dia tidak bersolawat. Jadinya orang yang pelit di sini adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk menyingkat waktu pada malam hari ini, saya akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Nur Jihad. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan seiring ridho ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Adnan Fajriansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman Islam, nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat kekuatan sehingga hati kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik Beserta alaihi. keluarga dan para sahabatnya hingga kepada kita yang senantiasa berharap ridho dan syafaatnya pada hari kiamat. Duduknya saya di depan saudara-saudara sekalian ialah akan menyampaikan kultum yang berjudul janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Rasulullah mengabarkan kepada kita semua bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang atau bukti. Cabang yang tertinggi adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Hal itu sejalan dengan sabdanya yang artinya iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu termasuk cabang dari bagian iman. Hadis riwayat Muslim. Kaitan dengan cabang atau bukti iman yang terendah, Nabi SAW sudah mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui oleh banyak orang. Hadis yang mengisahkannya adalah sebagai berikut, yang artinya itu, saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan, kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Ada redaksi lain yang menyebutkan, dikisahkan ada seorang pria melewati dahan sebuah pohon di badan jalan. Ia lantas berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. Berkat amal itu ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan menghalangi diri dan pengguna lain. Ia kemudian segera memotong dahan tersebut dan menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalannya itu, Rasulullah SAW melihatnya sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Dari kisah di atas kita mengetahui
bahwa pria itu hanya mengerjakan amal kecil, namun dibalas Allah dengan balasan besar dan istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat Allah serta karunia Allah. Pantas Rasulullah SAW mengingatkan, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Di sisi lain, beliau juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu apalagi mencelakakan sesama muslim. Sebagaimana yang terungkap dalam hadis berikut yang artinya, siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya padanya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menimpakan kesusahan padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan masih banyak lagi kisah dan riwayat serupa yang berbicara soal ini. Seperti halnya kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab yang meraih ridho Allah karena melepaskan burung dari tangan anak-anak. Kemudian kisah Imam Al-Ghazali yang meraih ridho Allah karena menyayangi seekor lalat yang menghisap tinta yang akan dituliskannya. Bahkan ada pula kisah seorang wanita sundal yang berhasil mendapat ampunan Allah karena amalnya memberi minum kucing yang tengah kehausan. Dan masih banyak lagi kisah lainnya. Intinya, semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan kepada Allah. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebarkan kebaikan walaupun itu kecil. Ingatlah bahwa sekecil apapun amal kebaikan kita akan tampak terlihat kelak di hadapan Allah sebagaimana termaktub dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Alih-alih mengganggu dan menyusahkan orang lain, kita sudah saatnya banyak mempermudah orang lain. Alih-alih mengotori dan merusak jalan, maka sebaiknya kita menjaga kebersihannya. Sebab itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari uraian dan kisah hadis di atas dapat ditarik sebuah pelajaran penting yang antara lainnya ialah 1. Bagian atau bukti tertinggi keimanan adalah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan di jalan. 2. Betapa besarnya keutamaan amal baik walau hanya menyingkirkan sebuah duri di jalan. Yang ketiga, betapa luasnya rahmat Allah, betapa agungnya balasan darinya. Dia telah memberikan balasan surga kepada seorang hamba yang takwa dan selalu berbuat kebaikan, sekecil apapun amal kebaikannya itu. Keempat, orang yang kurang peduli dengan kebersihan jalan bisa menjadi ciri lemahnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama. Kelima, pohon yang mengganggu boleh ditebang, dipotong atau dirapihkan. Sementara pohon yang memberikan manfaat seperti pohon rindang dan menjadi pelindung sebaiknya dipelihara. Keenam, jangan bertindak semena-mena terhadap alam dan tumbuhan, sebab dampak buruknya akan kembali kepada manusia itu sendiri, seperti bencana longsor, banjir, dan susah air bersih di musim kemarau. 7. Orang yang semena-mena menebang pohon yang berguna juga diperingatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang memotong sebuah pohon yang dengannya Allah melindungi kepalanya, maka ia akan berada dalam siksa api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedelapan, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, baik kepada sesama muslim, sesama manusia, maupun sesama makhluk Allah. Sebab Allah tidak melihat kecilnya seorang hamba selama amal yang dilakukannya didasari keimanan. Lagi pula, ridho Allah itu dirahasiakan. Bisa saja ada pada amal besar, bisa juga pada amal kecil. Lebih jelasnya dapat dilihat di dalam kitab Al-Qasas An-Nabawi karya Umar Sulaiman terbitan Darun Nafais halaman 241. Alhamdulillah, takbir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus kita sudah sama-sama mendengarkan kultum dari saudara kita Adnan Fadriansah, yang pelajaran yang kita ambil adalah dari perkataan atau hadis Nabi, al-imanu sab'un wa sittuna syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq. Ya. Tadi itu iman itu ada 70 sampai 60 cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling kecilnya adalah, paling bawahnya adalah imatatul adha an tariq, membersihkan duri dari jalan. Jadinya jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan. Tabassam fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan temanmu itu sudah sedekah. Jadi untuk malam ini saya akan senyum depan antum semua. Alhamdulillah saya sudah bersedekah kepada antum sekalian. Baiklah, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.